Sahabat bungaku, kembali bertemu kita. Apa kabar kalian? Tentu hati yang gembira, dalam keadaan sehat-sehat. Nah, hati yang gembira membuat tubuh kita lebih sehat, itu pasti. Karena pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang positif, selalu gembira dan penuh sukacita. Nah, kali ini kita akan belajar merangkai bunga di satu wadah yang sedang. Kita akan membuat bunga, bisa bunga kiriman, kita kirimkan kepada orang yang kita sayangi, juga bisa bunga dekorasi di rumah. Di sini saya mempunyai menyiapkan daun bunga iris ya. Bunga iris ini adalah bunga yang bisa kita tanam di sekitar rumah kita. Nah, saya ingin bagi para pelangkai untuk menanam beberapa tanaman yang bisa kita pakai daunnya maupun bunganya untuk kita jadikan bunga rangkaian. Ya. Di sini saya punya daun iris yang besar yang saya rangkai bulat di bagian depan. Ya, saya buat lingkaran dari daun iris sendiri. Nah, satu ujungnya ya saya rangkai di bagian pinggir. Nah, yang saya akan buat ya, bulatan. Nah, ujungnya saya bantu dengan tusuk gigi ya, yang saya gulung dengan selotip. Ya, agar saya murah menancapkan daun tersebut ya. Ini lingkaran. Nah, satu lingkaran lagi. Ya, saya buat di bagian atasnya ya. Ya. Jadi ada daun yang ke atas. Ya, dengan lingkaran. Kalau sahabat bungaku ingat, ini adalah bentuk hampir bentuk L ya, rangkaian dasar L. Nah, kita tentu bisa mengembangkan rangkaian-rangkaian dasar menjadi rangkaian-rangkaian yang banyak dan berbagai macam bentuk dengan hanya memakai bentuk-bentuk dasar. Karena itu sahabat bunga, silakan terus belajar bagaimana merangkai rangkaian klasik dengan teori yang benar. Karena ketika kita mengembangkannya, kita bisa menghasilkan rangkaian-rangkaian yang indah. Nah, kalau kita kembali kepada teori rangkaian bentuk L, maka kita merangkainya lebih mudah. Karena kita sudah tahu teorinya kan. Nah, ini rangkaian-rangkaian yang bisa kita lakukan hanya dengan pengembangan rangkaian dasar. Nah, ingat ya sahabat bungaku, untuk rangkaian L, satu sisinya jangan terlalu jauh dari wadah kita. Nah, di bagian dalam kita masukkan daun-daun untuk menutup mulut wadah kita. Perhatikan sahabat bungaku ya, kalau merangkai bunga jangan sampai mulut wadah kita terlihat. Rangkaian kita akan jelek sekali. Ya, ini terlalu lebar ya, saya kecilkan.
Nah, kita sekarang menutup wadah kita dengan daun-daun halus agar mulut wadah tidak terlihat. Di sini saya memakai daun pinus ya. Saya tidak terlalu tinggi membuatnya, karena itu saya memotong daun pinusnya agar tidak terlalu mengganggu bentuk rangkaian kita ya. Karena di sini ada lingkaran yang sudah kita buat dari daun iris sendiri. Nah, daun pinus ini mudah sekali kita dapat, dan kalaupun kita beli tidak terlalu mahal. Nah, kalau sahabat bunga punya daun-daun yang baik di sekitar rumah, silahkan dipakai. Karena daun-daun di sekitar rumah kita juga cukup indah ya. Nah, saya ingin merangkai bunga iris yang kita punya. Di sini saya punya berwarna putih. Terlalu keluar ya, sehingga nanti kita pendekkan saja. Ya, bunga iris ini bunga yang bertangkai lembut. Karena itu kita perlu hati-hati sekali ketika kita merangkai bunga-bunga seperti ini ya. Nah, jangan sampai keindahannya rusak karena kita salah meletakkan tempat yang baik. Nah, daunnya daun iris, bunganya bunga iris. Nah, cukup menarik ya. Ini bisa kita tanam di sekitar rumah kita ya, menjadi rangkaian yang indah. Nah, di sini kita akan memadukannya dengan bunga-bunga yang kita beli ya. Contohnya di sini saya punya bunga mawar. Ya, bunga mawar berwarna coklat ya, hampir coklat ya, orange coklat. Nah, bunga-bunga mawar seperti ini warnanya indah, sangat eksotik ya, menarik perhatian. Nah, karena itu kita tunjukkan bahwa dia tidak sampai saling menutupi. Ya, dia tidak menutupi ya, dia tarik ke dalam. Nah,
Di sini kelihatan ya, mawar ini warnanya cukup menarik ya, sahabat bungaku ya. Dia berwarna hampir kecoklat-coklatan atau marun. Ya, jadi warnanya sangat kontras ya dengan warna putih dari bunga kita sebelumnya. Nah, ini ya sahabat bungaku, perhatikan ya, sebelum kita merangkai bunga, kita perhatikan kelopak-kelopak mawar atau kelopak-kelopak dari bunga-bunga yang akan kita rangkai. Kita perhatikan. Nah, saya melihat perlu satu bunga di belakang. Dia seperti mengintip ke depan untuk memperindah rangkaian kita ya. Jadi ada satu bunga di belakang. Ya, tetapi dia tidak tertutup juga karena keberadaannya ya, juga terlihat. Nah, ini adalah bentuk yang bentuk dasar dari rangkaian, ingat ya, bentuk L ya, hampir seperti L. Kalau bunga klasik ini bentuknya L. Karena itu kita sekarang menambahkan daun dulu ya, sebelum kita tambahkan bunga-bunga halus, kita tambahkan daun-daun penutup agar rangkaian kita tidak terkesan kosong. Nah, kita perhatikan. Nah, ini kelihatannya terlalu berdekatan ya, kita pindahkan aja ke agar ia naik sedikit. Ya, terlihat lebih baik. Nah, sekarang kita tambahkan bunga statis putih untuk menjadi bunga pengisi. Ini kelihatannya dia terkena air ya. Karena itu ketika kita merangkai bunga, perhatikan ya sahabat bungaku, ada bunga-bunga yang tidak bisa terkena air, dia akan menjadi hitam. Nah, supaya kita menambah pengetahuan juga tentang merawat bunga-bunga yang akan kita rangkai. Ya, kalau kita membuat bunga-bunga pengisi, jangan sampai bunga-bunga utamanya tertutupi. Karena itu perhatikan. Ya, rangkaian seperti ini, bunga iris ini wangi sekali ya. Sangat wangi. Ya, ketika kita merangkai bunga-bunga seperti ini, sambil kita merangkai, aroma dari bunga-bunga itu membuat kita semakin sukacita karena aromanya wangi sekali. Nah, kita merangkai dengan peletakan yang baik. Nah, kalau sahabat bungaku bertanya, bagaimana kalau kita membuat bunga untuk dekorasi? Nah, sebelum kita membuat bunga dekorasi, kita harus kuasai dulu bentuk-bentuk dasar, karena nanti ketika kita membuat rangkaian-rangkaian dekorasi, kita tidak mencontoh. Kalau kita mencontoh, maka rangkaian kita itu kurang greget gitu ya. Karena itu silakan kuasai bentuk-bentuk dasar dari rangkaian bunga klasik agar kalian bisa memodifikasinya menjadi rangkaian-rangkaian yang baik.
Nah, untuk bunga dekorasi sebenarnya adalah rangkaian-rangkaian seperti ini dalam bentuk besar. Nah, tinggal proporsinya yang akan kita ganti ya. Kalau ini misalnya berapa tinggi ketinggiannya, kita ganti dengan keadaan dari dekorasi yang kita inginkan. Nah, perhatikan ya, karena ini rangkaian satu sisi, maka belakangnya harus tertutup agar fokus bunga terlihat dengan jelas. Nah, seperti ini ya. Kita menutup bagian belakang dari rangkaian kita. Nanti kalau kita tidak tutup bagian belakangnya, maka fokusnya itu berkurang. Yang terlihat adalah dinding bagian belakang. Nah, karena itu supaya bunga kita terlihat, bagian belakangnya kita tutup. Nah, kelihatannya sudah cukup ya, sahabat bungaku ya. Nah, kita periksa kembali rangkaian kita. Adakah tempat-tempat yang busanya terlihat atau daunnya kurang? Kita bersihkan tempat kita merangkai supaya kita bisa melihat dengan baik keindahan dari rangkaian kita. Nah, coba kita perhatikan ya, rangkaian bunga iris kita bisa kita, kalau kita mau buat kartu atau ucapan atau pita, kita bisa selipkan di antara bunga-bunga yang sudah kita buat. Nah, bunga-bunga iris dengan daun-daun iris yang kita bentuk, ini hampir seperti rangkaian L yang kita kembangkan. Nah, sahabat bungaku, silahkan terus berlatih. Bagi sahabat-sahabat yang mau belajar merangkai bunga dari dasar, saya ada membuat video sebelumnya, ada 13 materi tentang bentuk rangkaian dasar dari bunga merangkai bunga klasik. Karena itu silakan buka dan latihan terus sehingga rangkaian-rangkaian seperti ini bisa untuk rangkaian kiriman, bisa untuk rangkaian dekorasi, dan kita bisa merangkai banyak bentuk yang kita inginkan. Silakan terus berlatih. Salam bunga.